Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan ekspedisi kita kali ini adalah ekspedisi dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tepatnya nanti yaitu hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2004. Kita nanti akan peringati hari kemerdekaannya. Nah, ini teman-teman, di dalam ekspedisi kita, karena ini adalah ekspedisi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengekspedisi sebuah tempat yang ada kaitannya dengan perjuangan di masa lalu dalam mengusir penjajah ya. Dan di sini adalah lokasi dari tempat perjuangan dari seorang Pangeran Diponegoro. Dan kemarin kita sudah meliput perjalanan menuju ke Gua Selarong ini ya. Dan kali ini kita akan meliput bagaimana kondisi dari Gua Selarong tersebut. Jadi mari di dalam perjalanan kita mengekspedisi Gua Selarong ini atau tempat bersejarah bagi seorang Pangeran Diponegoro, mari kita berimajinasi kembali ke ratusan tahun yang lalu, di saat tempat ini masih eksis, dijadikan tempat para pengikut Pangeran Diponegoro dan pasukan-pasukannya dalam berlindung dan mengatur strategi untuk menyerang para penjajah. Tentu saja saya yakin ya, lokasinya dahulu kala tidak seperti ini. Yang sekarang ini sudah bersih, sudah banyak ini ya, bangunan-bangunan modern kayak tangga-tangga dari beton. Saya yakin kalau dahulu kala itu masih alami ya, dan masih rimbun sekali. Jadi memang tempat ini sangat tepat dijadikan tempat bersembunyi atau bertahan Pangeran Diponegoro dan pasukan-pasukannya. Nah, inilah teman-teman lokasinya ya. Bayangkan dahulu kala mungkin ratusan atau mungkin ribuan orang berada di sini atau pernah ke sini ya. Mereka adalah pasukan-pasukan berani mati Pangeran Diponegoro yang pengen, ibaratnya ya, pengen memerdekakan tanah Jawa ini ya dari cengkraman Belanda ya. Mereka berani mati untuk negeri pertiwinya, yaitu Pulau Jawa. Karena kan Belanda ini memang licik ya, juga memang dari segi teknologi mereka lebih unggul, makanya mereka itu berani menjajah. Tapi kalau dari segi kekuatan tempat itu menang pribumi aslinya ya, karena mereka kan bagaimanapun orang pribumi ini lebih menguasai medan tempurnya gitu. Dan memang ya, di saat peperangan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu, yaitu Perang Jawa, itu memang benar-benar adalah perang yang sangat dahsyat ya, hingga Belanda saja ibaratnya ya pusing 7 keliling ya, karena banyak dana yang dikeluarkan, juga banyak pasukan-pasukan rekrutannya itu yang meninggal ya. Dan konon di dalam pasukan Pangeran Diponegoro ini ada 112 kiai, 31 haji, dan 15 syekh, dan puluhan penghulu. Jadi memang pasukan dari Pangeran Diponegoro itu memang banyak sekali dan komplit ya, didukung oleh para pejabat-pejabat keraton, juga para ulama-ulama besar di saat itu ya. Hingga memang pasukan Belanda ini atau Hindia Belanda ini memang betul-betul pusing 7 keliling ya. Makanya sekitar pada tahun 21 September 1829 Hindia Belanda ini mengeluarkan maklumat ya,
Siapa yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan dikasih uang 50.000 golden serta tanah dan tanda penghormatan. Wah, ini pokoknya benar-benar ya ibaratnya Pangeran Diponegoro ini musuh yang bebuyutan atau mungkin yang berbahaya sekali bagi ketenangan Belanda di bumi pertiwi ini ya. Nah, inilah teman-teman lokasi dari Gua Selarong ya. Tempatnya seperti ini. Ini guanya memang tidak dalam ya, cuma beberapa meter aja ya. Tapi kemungkinan kan ini aulanya ini sangat lebar juga ya dan panjang, jadi bisa untuk menampung para pasukan-pasukan ya. Dan menurut TV Lebaran ya mungkin pasukan-pasukan ini tidak hanya di sini saja, tapi di sepanjang pegunungan yang ada di sekitar sini. Tapi pemimpinnya yaitu Pangeran Diponegoro itu berada di sini, atau komandonya itu di sini di Gua Selarong ini ya. Inilah teman-teman penampakan dari Gua Selarong yang dahulu kala di lokasi ini Pangeran Diponegoro itu berstrategi ya, atau memimpin komando perang Jawa di saat itu. Dan di sini beliau konon juga sering ibaratnya ya bermeditasi ya, atau mungkin ya bertapa, mencari petunjuk atau mencari petunjuk untuk bagaimana kelanjutan perangnya itu, atau mungkin bagaimana untuk strategi-strategi yang jitu dalam melawan Belanda di saat itu. Dan Belanda di saat itu tuh memang benar-benar orang-orangnya itu memang ya gimana ya, pinter dan licik ya. Jadi mereka itu selain juga menggunakan pasukan-pasukan dari luar, itu juga menggunakan pasukan-pasukan dari pribumi ya. Ibaratnya kita itu diadu domba. Jadi ya mau gimana bisa menang ya, karena kita sendiri melawan dari orang-orang pribumi sendiri. Jadi kita diadu domba seperti itu. Tapi seandainya memang perang antar face to face antara pribumi dengan orang Belanda yang ada di Indonesia, saya yakin menang orang pribumi ya. Seandainya mereka itu bersatu, atau orang pribumi itu bersatu padu semuanya. Makanya kan Belanda itu juga memakai taktik memecah belah ya. Dan yang dipecah belah paling duluan itu biasanya adalah orang-orang yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, yaitu mungkin sebuah kesultanan atau mungkin kerajaan di masa lalu ya. Nah, ini teman-teman di sisi timurnya ini adalah Gua Putri ya. Di sini dipakai oleh para ya mungkin yang cewek-cewek ya, atau yang putri-putri gitu ya. Dan salah satunya tentu saja adalah istri dari Pangeran Diponegoro. Dan memang lokasi ini memang agak menjorok ke dalam ya lokasinya ya, jadi agak delik ya. Jadi memang tepat sekali seandainya lokasi ini memang dipilih menjadi tempat bersembunyinya para pasukan Pangeran Diponegoro ya. Dan ini teman-teman di bebatuan ini tertuliskan Gua Putri, yang menandakan kalau dahulu kala lokasi ini dipakai oleh para putri-putri ya, atau yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini di dalamnya guanya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini memang kayaknya ada apa ya, kayak ada ini apa, batuan-batuan yang berjatuhan ya. Ini kayaknya itu apa, digempuri itu apa namanya ya, agar lebih dalam gitu ya. Atau mungkin ini memang terkikis secara alami ya, mungkin ada yang jatuh ya, tapi kayaknya ya dikikis kayaknya ya itu ya. Jadi dahulu kala mungkin ya tidak sedalam ini ya, itu kayaknya ada kikisan-kikisan yang memperdalam panjang dari gua ini ya. Nah, inilah teman-teman ya pemandangan dari Gua Selarong, gua tempat saksi bisu bagaimana keeksisan perjuangan seorang Pangeran Diponegoro ya. Jadi perang Jawa ini berlangsung sekitar 5 tahun teman-teman ya. Sangat lama juga ya, 5 tahun itu kan ibaratnya kita melalui 5 lebaran atau 5 Idul Fitri ya. Tetapi perlawanan Pangeran Diponegoro ini ya, atau ya ibaratnya pertempuran Pangeran Diponegoro ini semakin melemah ya.
sejak akhir tahun 1828. Jadi perang Jawa yang diprakarsai oleh Pangeran Diponegoro ini berlangsung sekitar 5 tahun ya. Jadi memang ya sangat lama ya. Jadi kita ibaratkan ya sudah melalui 5 kali lebaran atau 5 kali puasa ya. Tetapi perlawanan Pangeran Diponegoro ini memang semakin melemah ya. Sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Mojo Sentot Prawiro Dirjo dan pasukannya ditangkap Belanda, serta juga karena kesulitan pembiayaan dalam peperangan ya. Apalagi pada tanggal 14 Oktober 1829 istri Pangeran Diponegoro dan putranya juga ikut ditangkap oleh pihak Belanda. Dan pada akhirnya tanggal 28 Maret 1830 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado. Beliau tiba di Manado pada tanggal 3 Mei 1830 dan ditawan di benteng New Amsterdam. Dan pada tahun 1934 beliau dipindahkan di Makassar di benteng Rotterdam dan wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Jadi beliau lebih kurang 25 tahun dalam pengasingan. Bayangkan teman-teman ya, beliau berjuang mengusir penjajah ini yang bikin memang ya ikut haru-maru itu ya. Hanya untuk mengusir Belanda itu beliau harus menerima resiko dalam pengasingan selama 25 tahun teman-teman ya. Bayangkan 25 tahun dalam pengasingan atau dalam tahanan lah ibaratnya ya. Harusnya kalau Pangeran Diponegoro ini memilih ya ibaratnya bergabung dengan Belanda atau manut kepada Belanda, tentu saja beliau ini akan hidup enak di keraton ya. Atau yang mungkin didirikan oleh Belanda mungkin rumah yang mewah beserta ya kemewahan dunia yang banyak sekali mungkin ya, karena kan ikut Belanda. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh penting juga di masa lalu yang banyak pengaruh kepada masyarakat, karena kan Belanda itu juga punya taktik itu ya ibaratnya ya apa ya ngelus lah ibaratnya, ngapii para pemimpin di masa lalu yang mempunyai banyak pengaruh ya, agar mereka itu mau membela atau ya mengikuti Belanda lah ibaratnya gitu ya. Nah ini teman-teman saya akan lanjut lagi ke lokasi yang kedua. Ini adalah namanya adalah Gunung Mijil ya. Dan di sini tuh ada namanya Bukit Telik Sandi ya. Dan konon di sini tempat ini adalah tempat para pasukan Pangeran Diponegoro yang mengintip lah ibaratnya ya, melihat situasi di luar, karena dari lokasi ini atau dari bukit ini kita dapat melihat situasi kota Jogja ya, atau mungkin ya sekitaran dari kota Jogja ini ya, tepatnya di Bantul Barat ini ya. Dan nanti seandainya ada info atau mungkin ada Belanda datang ya, mungkin ada tanda-tanda Belanda akan mendekat, itu mereka akan membunyikan kentongan ya, kentongan yang di awal tadi sudah saya tabuh ya. Kentongan tadi akan memberikan info selanjutnya ke sisi barat lagi, ke Telik Sandi berikutnya dan Telik Sandi berikutnya, dan sampai di Gua Selarong. Tapi ya tentu saja dahulu kala ya lokasinya tidak seperti ini ya. Di sekitar sini aja udah banyak pemukiman ya, ada sekolah-sekolah ya. Dahulu kala tentu masih rindang sekali dan masih alami sekali. Malah kemungkinan dahulu kala ya nggak ada rumah-rumah warga seperti ini ya. Karena kan dahulu kala rumah-rumah itu banyak bermukim itu ya yang mendekati ini pusat pemerintahan ya, yang banyak padat ya di dekat Keraton Yogyakarta tentunya ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasinya Gunung Mijil juga ya, saksi bisu akan perang Jawa di masa lalu ya.
Inilah lokasinya teman-teman, dan di atas itu ada kentongan. Kentongan ini dibunyikan seandainya ada tanda-tanda yang penting yang terus akan disampaikan di pusat komando, yaitu di Gua Selarong. Di lokasi ini memang lokasinya tidak jauh dari Gua Selarong ya, tapi kan kalau Gua Selarong itu lokasinya agak delik ya, agak menjorok ke dalam, jadi tidak bisa melihat dunia luar ya. Nah, oleh sebab itulah gunung-gunung yang di sekitar Gua Selarong yang tinggi yang bisa melihat dunia luar ini, di situ dikasih para telik sandi atau pasukan-pasukan yang akan ibaratnya ya memberitahu info-info, seandainya ada info-info penting yang perlu disampaikan kepada pimpinan, yaitu Pangeran Diponegoro di saat itu. Dan itu tadi saya mengetuk kentongan, yaitu simulasi atau replika saya dalam mengetuk kentongan di masa lalu, di saat genting ya, karena pasukan Belanda misalnya sedang dalam perjalanan menuju Gua Selarong atau sekitaran Gua Selarong, tentu pusat komando harus dikasih tahu, atau Pangeran Diponegoro harus dikasih tahu, hingga seandainya pasukan Belanda itu menyerang di Gua Selarong, Pangeran Diponegoro dan keluarga dan para pembesar atau mungkin pasukan-pasukan inti itu juga sudah pergi atau sudah mengosongkan lokasi dari Gua Selarong. Ya, itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam rangka menyambut atau memeriahkan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita napak tilas perjuangan dari Pangeran Diponegoro yang benar-benar ya spektakuler ya, karena perjuangan beliau itu rela hampir 25 tahun dalam pengasingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.